Boleh sambil disiapkan bukunya ya, buku 3C pada halaman 39 ya. Bentar ya Pak Rifan. Iya, boleh. Yang 35 sudah dikerjakan ya kemarin ya? Sudah. Iya, kemarin juga saya kirimkan video YouTube ya di WA. Itu kalian bisa simak ya, mudah-mudahan paham. Baik anak-anak, kita mulai saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada tema 3 ya. Tema benda di sekitarku, subtema 1 ya, subtema 1. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa selesai sampai soal evaluasi ya. Evaluasi 1. Ya, oke. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Ini doanya dipimpin oleh Mas Pandu ya. Oke, silakan Mas Pandu, teman-teman yang lain dimatikan dulu mikrofonnya, kita dengarkan apa-apa dari Mas Pandu. Silakan. Mari teman-teman kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Mas Pandu. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama hari ini kita belajar dengan lancar ya, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke halaman 39, adakah di antara kalian yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi yang kemarin? Tidak. Tidak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa bahan pembuat benda ya. Ada bahan apa saja anak-anak? Kayu ya, apalagi? Kaca. Nah, terus yang bagus ada karet, ada kain ya. Oke, ada juga kertas, nah logam ya, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan ya. Oke. Selain kita sudah belajar tentang bermacam-macam bahan pembuat benda, kemarin Pak Rifan sempat memberikan kalian tugas ya, yaitu mengubah satuan meter menjadi satuan sentimeter ya, yang ada di halaman 35 ya. Nah, apakah pada materi tersebut kalian masih ada yang mengalami kesulitan? Ya. Tidak ada? Benar? Sudah. Tidak ya? Sudah. Oke. Ya. Kemarin baru halaman 35 ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke halaman 38. Yuk semuanya dibuka. Pada halaman 38. Ya, kita menuju ke ayo berlatih ya. Dalam gimana Mbak?
Yang halaman 38. Ya, yang ayo berlatih itu ya. Yang bawah. Ya, yang bawah. Oke. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Yo, saya ingin seorang membacakan. Mas Adril aja ya, coba Adril. Yo, silakan. Yang ayo berlatih. Ya, yang ayo berlatih itu ya. Oke. Saat mengukur lemari, kita menggunakan meteran saku. Hasil pengukuran pada tabel adalah sebagai berikut. Ya. Ya, berapa ukuran lemarinya, Mas? Panjangnya 105 cm, lebarnya 65 cm, Ya, terus? tingginya 200 cm. Ya. Ya, oke. Panjangnya sudah diketahui ya, panjang, lebar, dan tinggi. Masing-masing dengan satuan pengukuran sentimeter ya. Nah, oke. Setelah kita tahu data ukuran lemari itu ya, sekarang kita menuju ke pertanyaannya yang A. Nah, ini ya. Sudah saya tuliskan, terlihat tidak di layar kalian? Sudah. Iya, oke. Panjang lemari ya. Berapa tadi panjang lemarinya? 1 meter 5 cm. 5 cm. Iya. Panjang lemarinya adalah 105 cm. Nah, kalau kita ubah satuannya dalam bentuk meter, berarti bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita uraikan dulu ya. 105 itunya kan 100 cm ditambah cm anak-anak? 5. 5 ya. 100 cm ditambah 5 cm. Nah, yang 100 cm kalau dibagi jadi meter menjadi 1 meter ya. Iya. Sisanya 5 cm tinggal kita tuliskan aja. 5 cm. Nah, 1 meter 5 cm. Begini ya. Paham tidak ya? Paham. Oke. Mudah ya? Oke. Mudah. Sekarang tingginya kalau 200 cm berarti 2 meter. kita ubah menjadi meter. 2 meter. 2 meter. 2 meter. Mengapa 2 meter? Ya karena kalau 100 cm itu 1 meter, maka 200 cm berarti 2 meter ya. Sekarang lebar lemarinya bagaimana ini? Lebar lemarinya 0 meter 5 cm. 5 cm. iya. Oke. Ini lebar lemarinya ini tidak ada 1 meter ya. 5 cm. Ya, berarti 0 meter 65 cm. meter. Ini ya. Iya. Sudah jelas ya? Mudah sekali ya. Ya. Oke. Ada yang masih belum paham atau ada yang keliru dalam mengerjakannya? Tidak.
Tidak. Tidak Mudah ya? sekali. Oke, alhamdulillah. Iya, mudah sekali. Ya. Saya ingin. Nah, berarti kalau yang B kalian bisa tidak? Bisa. Yang B ya, saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan di yang B. Ya. Kirana aja ya. Oke, siapa dulu ini yang mau coba mengangkat tangan? Untuk yang B. Oke, nomor 1 Mas Adil ya. Ini gantian laki perempuan gitu ya. Oke. Untuk yang nomor 1 silakan Mas, dibacakan Mas. 123 cm sama dengan 1 meter tambah 23 cm. Oke, untuk yang B nomor 1 ya. Ya, 123 cm sama dengan berapa, Mas? 1 meter tambah 23 cm. Ya, 1 meter ditambah 23 cm. Nah, mengapa demikian? Karena 123 cm itu sama dengan 100 cm ditambah 23 cm. Nah, yang 100 cm ini kita ubah menjadi meter. Oke, sekarang giliran yang perempuan. Setelah Mas Adil, siapa ini coba kita lihat andanya ya. Oh, yang mengangkat tangan laki-laki. Oh, ini Mbak yang perempuan ya, Mbak Inara dan Mbak Kirana. Oke, Mbak Inara dulu. Nomor 2. Silahkan, nomor 2 Mbak Inara. Hmm. 699 cm sama dengan 6 meter ditambah 99 cm. Oke, 6 meter ditambah 99 cm. Mudah ya, mengapa demikian? Karena 699 cm itu sama dengan berapa senti ditambah berapa senti? 600 cm ditambah 99 cm ya. Oke. Sekarang giliran yang laki-laki lagi. Nah, ini. Oke, yang mengangkat tangan ada Mas Pandu, Mas Syarif, ya, Mas Rehan. Oke, Mas Rehan dulu. Silakan untuk yang nomor 3. 455 cm. 4 meter tambah 55 cm. Iya, 4 meter ditambah 55 cm. Ya, mudah ya. Iya. Ini kan 455 itu sama dengan 400 ditambah 55 ya. Ya, oke, sekarang yang perempuan lagi. Tadi ada Mbak Kirana Zahwa ya tadi ya. Oke, silakan Mbak Kirana yang nomor selanjutnya. Nomor 4. 316 cm sama dengan 3 meter ditambah 16 cm. Oke, 3 meter tambah 16 cm. Mengapa demikian? 316 itu adalah hasil penjumlahan dari 300 ditambah 16 ya. Yang 300 cm itu kita ubah jadi 3 meter, yang 16 kita tinggal tambahkan ya. Oke, sekarang yang nomor 5. Tadi
Laki-laki ya berarti ya. Ada Mas Syarif. Silakan Syarif nomor 5. 722 cm sama dengan 7 meter tambah 22 cm. Oke ya. Paham ya anak-anak ya? Mudah semuanya ya, mudah. Semuanya betul semuanya ya. 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 Oke, 722 itu kan dari 700 ditambah 22. Ini ya. Oke. Alhamdulillah kalau sudah betul semua. Ya, sekarang kita lanjut yang C ya. Sekarang kebalikannya ya. Kalau tadi ini tak kasih yang baru aja wis. Oh iya. Ya, kalau tadi sentimeter kita ubah jadi meter, sekarang kebalikannya dari meter kita ubah menjadi satuan sentimeter semuanya. Ya. Oke. Setelah Mas Syarif berarti yang perempuan lagi ya. Coba kita lihat ini siapa lagi yang mengangkat tangan ini. Yang perempuan tidak ada lagi selain Mbak Inara dan Mbak Kirana. Yo, siapa yang mau ini yang perempuan? Masih di sini semua ya? Oke, coba saya ingin Mbak Kaila, coba Kaila. Kaila yang C nomor 1 bisa, no? Belum. Yo. C ya, tulis kembali ya. Tidak apa-apa, belum, tidak apa-apa ya, tak. Kita bersama-sama ya. Kita tulis kembali ukuran berikut ini ya. Oke. Enak Mbak Kaila ya, 2 meter 31 cm. Yo. Dengan 31 cm. Oh iya. 2 meter itu kan 200 cm ya kan? Ya kan? 2 meter itu kan 200 cm. Tinggal kita tambahkan aja yang cm tidak usah kita ubah ya. Nah, menjadi berapa, no? 231 cm. Nah, bisa kan Mbak Kaila kan? Iya. Iya. Sekarang yang laki-laki lagi selain Mas Syarif, Mas Adril dan Mas Pandu, tadi ada Mas siapa tadi, Rehan tadi ya. Coba yang lain. Saya ingin, oke, Mas Kausar mengangkat tangan ya. Oke, Mas Kausar, nomor selanjutnya nomor 2. Meter 49 cm. Yo, kita ubah jadi cm semua, yo. Ya. Nomor 2. 3 meter. Iya. 49 cm sama dengan 349 cm. Oh ya, 349 cm. Benar ya anak-anak ya? Ya, penjelasannya bagaimana? 3 meter itu kan 300 cm. Nah, yang 49 cm tidak usah kita ubah satuannya ya, karena sudah senti ya. Nah, sekarang 300 ditambah 49 berapa? 349 cm. Oke. Sekarang yang perempuan lagi. Nah, coba tak lihat ini siapa yang mengangkat tangan. Tadi Mbak Kaila sudah ya. Tidak ada yang mengangkat tangan lagi ini. Yang perempuan ini.
Kira sudah belum? Renata ya. coba Renata. Nomor 3 ya, Nduk. Nomor 3 Mbak Renata. Gimana Mbak? Maaf ini teman-teman dimatikan dulu mic-nya. Mbak Renata agak mendekat ke mikrofon Mbak, biar terdengar lebih jelas Mbak. Tolong diulangi yuk. 5 meter ditambah 5 sentimeter sama dengan 550 sentimeter. 550? Ya, 550 apa 505? 505. 505 bukan 550. Iya. Oke. Yuk kita lihat ke layar ya, ke papan tulis ya. 5 meter itu kita ubah dulu ke sentimeter menjadi berapa? 500 cm. Nah, yang 5 cm ini tidak perlu kita ubah ya, karena sudah satuannya sudah senti. Nah, begini kan ya. 500 ditambah 5 itu 500. Hasilnya berapa? 505. Iya, 505. Kalau 500 ditambah 50 hasilnya 550 ya. Nah, kalau 500 ditambah 5 saja hasilnya adalah 505 cm. Ya, tidak apa-apa Mbak Renata. Boleh coba lagi mau enggak Mbak Renata? Ya. Yang nomor 4 ya. Ya, coba lagi. 6 meter ditambah 11 sentimeter sama dengan 611 sentimeter. Oke, 611 cm. Pintar ya. Oke, 611 ya, karena kalau 6 meter itu kan 600 cm. Ya, yang 11 cm-nya kita tinggal tambahkan aja di belakangnya ya. Sekarang yang laki-laki lagi ya, yang belum siapa ini coba kita lihat. Drill tadi sudah, Pandu sudah, ya, kemudian Rehan sudah. Oke, coba Rafa ya. Rafa masih di sini? Masih. Halaman berapa, Pak? Nomor halaman halaman 39. Oh, nomor Ini tak tuliskan di papan tulis. Tak tulis di papan tulis nih, 4 meter 19 cm. Ya, nomor 5. Yang C nomor 5. yang C. Nih, coba. Nomor 5. 722. 7 meter 22 cm. Yang halaman berapa? Ya. Yang nomor berapa? Yang C, Mas. Yang C yang C. nomor 5. Itu yang ada di layar HP-mu itu loh ya. Oh. Oke, 4 ya. meter 19 cm. 419 Oke. cm. 419 cm. Oke, pintar ya. Sudah paham semuanya nih sepertinya ya. 400 cm ditambah 19 cm. Maka hasilnya adalah 419 cm. Semuanya sudah jelas ya? Jelas. Sudah. Jelas. Oke.
Tidak perlu diulangi lagi ya. Oke, setelah kalau sudah jelas semuanya, yuk coba kita ke refleksi ya, halaman 41. Berarti kita sudah selesai nih. Untuk subtema 1 berarti sudah selesai nih ya. Yo, di halaman 41 itu ada refleksi, ada juga rangkuman ya. Berapa, Pak? Sudah 41. Sudah. 41 ya. Ini tak hentikan dulu nih. Oke ya, sudah. Ini ada yang belum saya jelaskan, yaitu alat musik ritmis dan melodis ya. Nanti saya jelaskan sekalian ketika kita membahas soal ya. Rangkumannya dulu, yo. Benda memiliki ciri apa saja ciri-ciri benda? Menempati ruang dan memiliki Masa. massa. Massa itu apa? Bobot atau berat. Berat. Bobot ya. Kemudian setiap benda terbuat dari bahan tertentu. Tentu. Nah, bahan-bahan membuat benda itu antara lain kayu, kertas, logam, kain, dan karet. Bahan-bahan pembuat benda tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Ya. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar tentang 3R ya. Reuse, reduce, dan recycle. Ya. Kemudian alat ukur. Nah, sudah. Alat ukur ada apa saja? Masih ingat tidak anak-anak? Ingat. Ada yang pertama penggaris atau mistar ya, itu yang dibawa Mas si Arif itu bawa penggaris ya. Kemudian yang dibawa Pak Tukang apa? Meteran saku atau meteran gulung ya. Kalau yang dibawa oleh Bapak penjahit atau Ibu penjahit? Meteran pita. Iya, meteran pita ya. Biasanya digunakan mengukur kain ya, panjang kain ya, atau panjang anggota tubuh kita, badan kita, berapa lingkar perutnya ya, tinggimu berapa, itu bisa pakai meteran pita. Kemudian yang terakhir ada sorong. Nah, jangka sorong itu digunakan untuk apa? Mengukur kedalaman lubang. Iya, mengukur kedalaman lubang ya. Mengukur kedalaman lubang atau mengukur diameter dari sebuah lingkaran. Misalnya koin ya, uang logam itu bisa. Oke, yuk sekarang kita ke halaman 42. Kita bahas bersama-sama ya. Ini sudah saya oret-oret ya. Ya, halaman 42. Ya, kita akan bahas bersama. Ya. Dan kita selesai untuk ya. Hari Jumat kita lanjut ke subtema 2. Ya, oke. Yuk ke halaman 42. Kalian juga bisa melihat ke layar ya, ke layar laptop atau ke layar HP kalian ya. Sebentar ini saya share screen dulu. Tak gede ini sih bentuk betul ya. Kelihatan ya? Tidak kelihatan ya? Tidak. Tulisannya tidak kelihatan ya? Terlalu kecil ya? Tidak. Oke, coba tak besarkan.
Kalau seperti ini kelihatan tidak, nak? Di layar HP kalian kelihatan tidak? Tulisannya. Nggak ada gambarnya, Pak. Kayak lagunya, Pak. Iyalah, belum ada toh. Belum. Ya, ya, ya. Ya, ini berarti agak lambat ini responnya. Oke, belum ada share screen ya? Oke, saya ulangi. Oke, sambil menunggu ini ya, share screen-nya. Sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Oke, ya. Sudah. Ya. Kelihatan tidak ya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Sudah. Yo, Kelihatan. tadi terakhir siapa ya? Rafa ya tadi ya, terakhir ya? Terakhir tadi Rafa ya? Oke, sekarang berarti yang perempuan lagi. Coba Naisilan nomor 1. Masalah bersama. Menyelesaikan masalah Sama. bersama ya. Oke. Menyelesaikan musyawarah itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama ya. Oke. Sekarang yang nomor 2. Mas Reski masih di sini enggak, Mas Reski? Mas Reski bisa mendengar suara Pak Arif Anda? Bisa. Oke, nomor 2 Mas Reski ya. Dalam musyawarah kita hendak menghargai pendapat orang lain. Ya, musyawarah hendaknya. Hendaknya itu artinya sebaiknya. Nah, dalam permusyawarah kita hendaknya atau kita sebaiknya A ya, menghargai pendapat lain ya. Lain. Tidak boleh merasa diri yang paling benar. Tidak boleh juga memandang rendah kepada orang lain. Oh, kamu itu kurang tidak pinter. Nah, tidak pinter, usulnya jelek. Nah, misalnya begitu tidak boleh ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Perempuan lagi siapa yang belum ya? Siswi perempuan lagi yang belum siapa ini? Atau sudah semua? Oh, Mbak Haifa, coba Mbak Haifa, Mbak. Oke, Mbak Haifa nomor 3. Sikap yang harus dilaksanakan ketika bermusyawarah adalah attitude pendapat ketika mengemukakan pendapat. Iya, menyimak teman ketika mengemukakan pendapat ya. Oke, menyimak. Kalau ada teman yang sedang menyampaikan pendapat atau mengemukakan pendapat, maka semua peserta musyawarah harus mendengarkan, menyimak dengan seksama ya. Karena semua peserta musyawarah ini memiliki hak yang sama ya, sama-sama boleh menyampaikan pendapat. Pak lah, tapi kalau dia peserta musyawarah itu mengemukakan pendapatnya panjang sekali. Nah, terus gimana Pak kalau kita dengarkan ya nggak selesai-selesai? Nah, gimana kalau seperti itu anak-anak? Masa harus didengarkan, dia ngomongnya nggak selesai-selesai? Gimana kalau seperti itu musyawarahnya? Siapa yang boleh menghentikan atau memotong usulan dari peserta musyawarah tersebut? Siapa kira-kira? Sudah cukup? Pemimpin musyawarah. Iya, pintar Mas Pandu. Yang berhak memberikan kesempatan
kesempatan ya kepada peserta musyawarah untuk berbicara, mempersilakan bicara atau menghentikan pembicaraan itu adalah musyawarah ya. Kalau anggota musyawarahnya mengemukakan pendapatnya malah muter-muter ya, tidak jelas, ya pemimpin musyawarah boleh menghentikan. Oh ya, terima kasih saudara, sudah cukup saya kira, nah, gitu ya. Mungkin ada usulan yang lain dari peserta yang lain, nah itu boleh ya. Terima kasih Mas Pandu. Ya. Oke, yang lain yang belum, nomor 4 siapa nih yang belum? Sudah semuanya ya? Sudah hari ini sudah bicara semuanya ya? Oh Mbak Sarah belum, Mbak Sarah. Nomor 4 Mbak Sarah. Sarah masih di sini? Mbak Sarah bisa mendengar suara Pak Rifan? Nomor 4 Mbak Sarah. Jadi ketika anggota musyawarah saling memaksakan pendapatnya adalah tidak kedengeran. Ya, Pak Rifan bisa mendengar suara Mbak Sarah. Memang agak kecil ya, tapi kedengeran. Ya, yang mana Mbak? Jawabannya yang belum terdengar tadi, yang jawabannya. A, B atau C, Mbak Sarah? Yang A. Oke, yang A ya. Yang akan terjadi apa ketika anggota musyawarah saling memaksakan pendapatnya? Ya, usulku lebih bagus. Ya, usulku sing paling apik. Nah, kalau semuanya memaksakan pendapatnya, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah perselisihan, malah berdebat semuanya ya. Berdebat itu bahasa Jawane padu ya, gontok-gontokan ya. Itu ya. Akan terjadi perselisihan. Oke, sekarang saya ingin mau menjawab nomor 5. Tidak saya tunjuk nih sekarang. Yang nomor 5 siapa yang mau nih coba? Ayo. Saya. Sebentar. Siapa tadi yang lebih yang pertama siapa tadi? Oke, coba Pandu, silakan Pandu. Ini ada Pandu, Syarif sama Adil nih bersamaan mengangkat bersuara. Ayo coba. Hasil keputusan musyawarah harus dilaksanakan oleh pemimpin musyawarah. Yang hasil keputusan yang melaksanakan siapa? Apakah pemimpin musyawarah saja? Ketua anggota. Ketua anggota musyawarah. Iya, oke, Mas Pandu. Hasil keputusan musyawarah itu diputuskan oleh pemimpin musyawarah. Yang memutuskan adalah pemimpin musyawarah berdasarkan mufakat ya, berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, tetapi hasil keputusan tersebut yang melaksanakan adalah tidak hanya pemimpin musyawarah, tetapi harus semua anggota ya, semua anggota itu harus melaksanakan semuanya. Termasuk ketua ya, semua ya. Itu ya, tidak hanya yang ikut musyawarah saja bahkan ya. Bahkan tidak hanya ikut musyawarah saja, yang tidak hadir musyawarah juga harus ikut melaksanakan hasil keputusan musyawarah ya. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Ya. Misalnya suatu hari kelas 3A mengadakan rapat musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, terus ada satu orang yang tidak hadir karena sakit umpamanya.
Ya, misalnya Mas Adril tidak hadir karena sakit. Jadi Mas Adril ikut musyawarah tidak? Pemilihan ketua kelas? Tidak. Tidak, ya, tidak ikut. Nah, tetapi musyawarahnya kan tetap berjalan itu, meskipun Adril tidak berangkat. Nah, ternyata diputuskan bahwa ketua kelasnya misalnya adalah Mas Pandu. Nah, keesokan harinya ketika Adril sudah berangkat, apakah dia menerima Pandu sebagai ketua kelasnya? Gimana? Tidak berangkat. Masa saya harus kan menerima Pandu sebagai ketua? Itu ya begitu. Tidak ya. Ya. Tidak. Harus meskipun tidak berangkat, Mas Adril harus menerima keputusan musyawarah. Ya, itu misalnya. Oke. Sekarang yang nomor 6, siapa yang mau? Ini Mas Syarif masih mengangkat tangan. Coba Mas Syarif nomor 6 ya. Mau? Ya. Oke, silakan nomor 6. Manakah apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perselisihan ketika bermusyawarah? Menghargai pendapat orang lain. Iya, banyak sekali ya. Salah satu caranya adalah menghargai pendapat orang lain. Selain itu, ada lagi jawabannya teman-teman. Menghargai pendapat orang lain, apalagi tidak boleh memandang rendah kepada teman. Tidak boleh merasa paling benar, ya. Itu ya. Harus menghormati keputusan musyawarah. Nah, begitu ya. Banyak sekali caranya. Oke, terima kasih Mas Syarif. Sudah ditulis semuanya anak-anak? Selesai ya nomor 6 ya. Oke, sekarang yang nomor 7. Siapa yang mau yang lain selain Mas Pandu dan Mas Syarif? Yo, siapa lagi yang mau? Adril, ya, Adril silahkan Mas Adril nomor 7. Yang bukan ciri benda adalah dapat terbang. Iya, yang bukan. Nah, yang bukan merupakan ciri benda adalah dapat terbang. Karena tidak semua benda itu bisa terbang. Wih, Mas Excel juga ya. Mas Excel sudah dibuka mengikuti halaman 42. Sudah. Oke. Coba ya yang nomor 8 ya Excel ya. Ya. Salah satu kelemahan bahan kayu adalah apa anak-anak? Merusak lingkungan. Mengapa? Mengapa merusak lingkungan? Iya, karena kayu itu memang didapatkan dari pohonan yang ditebang, ya. Gitu anak ya. Nah, kalau semakin banyak kebutuhan kayu, ya karena banyak pembangunan, maka semakin banyak juga pohon di hutan yang ditebang. Padahal kalau hutan menjadi gundul bisa mengakibatkan tanah longsor atau bencana banjir ya. Jadi yang tepat adalah bagaimana? Masa Anda boleh Pak menebang pohon? Boleh tidak menebang pohon? Tidak. 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 Iya. Tidak boleh
menebang pohon itu kalau penebangan pohon itu dilakukan secara sembarangan. Ya, yang boleh bagaimana, Pak? Menebang pohon supaya jadi boleh gimana? Boleh menebang pohon asal melakukan tebang pilih. Wah, tebang pilih itu apa, Pak? Tebang pilih itu artinya ya, yang ditebang itu pohon-pohon yang sudah besar ya, yang sudah tua ya. Ya. Itu. Kalau yang masih kecil-kecil ya, itu jangan ditebangi dulu. Selain melakukan tebang pilih, kita juga harus apa? Menanam kembali, mengganti tanaman yang ditebang. Habis menebang ya kita menanam lagi ya. Jangan ditebang terus tinggal ya, akhirnya juta menjadi gundul. Nah, gitu ya. Oke, Mbak, kiranya Pak Rifan kapan selesainya? Nah, tadi kita mulai jam 9 lebih 10 ya. Nah, biasanya Pak Rifan itu kalau mengajar itu biasanya 2 kali 35 menit. 2 kali 35 itunya berapa? 70 menit ya. 1 jam lebih 10 menit ya. Tapi nanti saya pengennya sih kita selesai membahas ini ya, membahas sampai halaman 44 ya. Oke, kita cepatkan aja ya. Dicepet KWI ya. Yang nomor 9 siapa yang mau menjawab? Yang belum siapa lagi? Oke, Rehan. Silakan. Sebentar. Ini kok kurang jelas ya suaranya ya. Suara Pak Rifan masih terdengar jelas tidak? Oke, silakan Mas Rehan, silakan. Ya, silakan Mas. Ini kakak yang Ya, majalah dan koran terbuat dari kertas. Ya. Oke, sekarang yang nomor 10, kalau bola terbuat dari karet karena bersifat Lentur. lentur. Nah, ini ya. Sudah terlihat belum di layar kalian ini? belum. Artinya apa? Berarti apa? Ya, jawabannya adalah B, lentur. Yang nomor 11, besi dijadikan bahan untuk membuat rel kereta api karena iya, karena sangat kuat. Iya, pintar, sangat kuat. Oke, sambil ditulis ya yang belum ya, boleh. Sekarang yang nomor manakah yang lebih tahan lama? Lemari yang terbuat dari kayu, plastik atau lemari yang terbuat dari kayu? Nah, yang mana? lemari yang terbuat dari kayu. Yang kayu apa yang plastik? Yang kayu. Nah, iya. Ini di sini Pak Rifan tidak menjawab ya. Karena berdasarkan pengalaman itu memang ada yang lebih awet plastik, ada ya. Kalau bahannya itu sebenarnya lebih kuat kayu, tapi ada kenyataannya tadi yang bilang tadi siapa? Kalau kayu dimakan rayap jadi lebih awet yang plastik. Wah, gitu ya. Ini ya. Jadi nomor 12 ini sebenarnya lebih kuat kayu ya. Tapi ya itu tadi kayu kadang-kadang bisa dimakan rayap.
Oke, jadi nomor 12 saya betulkan semua. Yang menjawab kayu ya boleh, yang menjawab plastik juga boleh, tapi harus disertai alasan tadi ya. Oke, sekarang nomor 13. Siapa yang mau coba? 13 ini kelihatan tidak ini? Terlalu kecil tidak? Terlalu kecil. Terlalu kecil. Terlalu kecil ya, ya ini. Yang ayah saya silang kelihatan yang mana? Kelihatan. Oke, tak besarkan dulu. Kalau gini kelihatan enggak di HP kalian, terutama yang pakai HP ini. Kalau yang pakai laptop insya Allah kan ya. Oke, sekarang nomor 13. Ya, nomor 13 ini ya. Meteran pada gambar di samping digunakan untuk mengukur apa anak-anak? Air. Iya. Kalau lubang kita gunakan apa? Yang kesorong. Pintar. Untuk mengukur bangunan kita gunakan Meteran saku. meteran saku atau meteran gulung ya. Itu biasa digunakan oleh Pak Tukang. Oke, yang nomor 14, 257. Nah, ini bisa kalian lihat ya. 257 cm itu artinya 200 ditambah 57. Nah, 200-nya itu meter. iya. Oke, paham ya? 57 cm. Iya. Sekarang yang nomor 15. Ada jawabannya tidak? Itu mungkin salah soal ya. Harusnya 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kalau 6 meter kita ubah jadi sentimeter menjadi berapa, Nak? 600. 1 meter. Ya, tinggal kasih 02 di belakangnya ya. Ya. Yang nomor 16, silakan. Nomor 16. 8 meter. 13 cm. 13 cm. Yang C. Yang C ya. 8 meter itu kalau diubah jadi senti menjadi 800. Nah, tinggal kita tambah dengan 13. 800 tambah 13 sama dengan 813. Oke, ya. Oke, sekarang yang nomor 17. Siapa yang bisa ini? Itu ada gambar kue ya. Ada gambar kue. Ukuran kue, ukuran tinggi kue yang dibulatkan adalah berapa itu? Apakah ada 5 cm ada enggak? Coba kalian lihat di buku kalian. Ada ya? Ada. Iya. Oke. Apakah ada 6 cm? Ada. Tidak ada 6 cm ya. Nah, ini sekarang Pak Rifan mau jelaskan sedikit soal pembulatan. Itu di situ. Iya, kan dari Pak merahnya enggak? Iya, di geser sidik. Nah, di ukuran itu kan garisnya ini kelihatan enggak ini garis ini? Garis ini itu kan tepat di 5 cm ya, 5,5 cm ya kan? Garis ini loh. Itu kan ukuran tingginya, tinggi kue itu tepat 5,5 cm. Nah, kalau 5,5 cm itu dibulatkan, itu menjadi 6 cm. Ya. Kok bisa, Pak? Iya.
Bagaimana penjelasannya? Kalau pembulatan itu begini. Misalnya ini ya, misalnya 5,1 cm. Kita bulatkan menjadi 5 atau 6. Jadi 5 cm atau 6 cm. Lebih dekat ke 5 apa ke 6? 5. 5. Iya, 5 cm. Kalau 5,2 kita bulatkan menjadi berapa? 5 cm atau 6 cm? Lebih dekat ke 5 atau 6? 5. Iya, masih dekat ke 5 cm. Kalau 5,3 cm, 5. kita bulatkan masih menjadi 5. 5. Kalau 5,4? 5. Sama ya, masih 5 cm. Nah, kalau 5,5 itu kalau tepat di tengah-tengah antara 5 dan 6 itu kita bulatkannya ke 6 ya, ke atas ya. Ini 5,5 menjadi 6 cm, 5,6 jadi berapa cm? Lebih dekat ke 5 atau ke 6? 6. 6 ya, 6 cm. Oke, ini ya. Oke. Kalau 5,7 kita bulatkan ke berapa? 6. 5,7 ke 6. Ya, 6 cm. Oke, sekarang soal yang lain. Misalnya kalau Pak Rifan punya 8,7 cm, dibulatkan menjadi berapa anak-anak? Ke 8 apa 9? 9. Pinter. Oke, 9 cm. Kalau Pak Rifan punya 10,3, dibulatkannya menjadi berapa? 10. Pinter. Pinter, menjadi 10 cm. Ini ya. Oke, sudah ya. Paham anak-anak? Jadi yang nomor 17 ya, itu ukuran tinggi kue yang dibulatkan ke satuan terdekat adalah 6 cm. Ini ya, 6 cm. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak. Jelas semuanya? Ini ya, di sini ya. 6 cm. Oke, sekarang yang nomor 18. Putri mempunyai pita sepanjang 115 cm. Dalam satuan meter adalah 1 meter. 1 meter 15 cm. 1,15 cm. iya. 1 meter 15 cm atau 1,15. 1 meter 15 cm. Ya. Ya, 1 meter 15 cm. Oke. Untuk yang PJOK biar Pak Do dibahas oleh ya, kalau bukunya sama. Kita lanjut ke SBDP ya. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya. Oke, nomor 25. Alat musik tak bernada. Untuk mengatur irama lagu dinamakan apa? Alat musik ritmis. Iya. Nah, jadi saya jelaskan sebentar ya untuk alat musik. Alat musik itu ada dua, ya. Alat musik ritmis dan alat musik melodis. Nah, alat musik ritmis itu yang mana? Alat musik ritmis itu artinya yang dia tidak punya nada. Nah,
Misalnya drum, ya, itu tidak punya nada. Selain drum ada rebana, nah, itu juga tidak punya nada. Kalau yang ada nada itu apa? Yang ada do re mi fa solnya itu loh, ya. Itu ya. Piano. Kalau gitar berarti ritmis atau melodis kalau gitar. Melodis. Gitar melodis ya. Melodis. Kita jelaskan sedikit ya. Alat musik ritmis. Ini saya tulis di kolom chatting ya. Di kolom chatting itu saya kasihkan ini link. Ya, ini alat musik ritmis ya. Oke, alat musik ritmis. Nah, intinya adalah alat musik ritmis itu tidak punya nada. Nah, fungsinya untuk ini tulisannya kok besar sekali. Nah, fungsinya untuk mengiringi lagu. Nah, kalau alat musik melodis itu alat musik yang punya nada, punya do re mi fa sol ya. Nah, sekarang contohnya. Contoh yang punya do re mi fa sol apa? Melodis itu. Gitar ya. Terus piano. Ya, apalagi? Seruling ya. Apalagi yang punya do re mi fa sol pianika ya. Terus apa? Trompet, saksofon ya, itu punya nada ya. Harmonika. Nah, kalau yang alat musik ritmis itu yang tidak punya nada. Kalau contohnya adalah seperti drum ya, drum. Drum kan suaranya tung 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 ya, tidak ada tinggi rendahnya ya. Kemudian ada lagi marakas. Ya. Kemudian ada lagi triangle. Triangle ya. Ada lagi rebana. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh alat musik ritmis. Nah, sekarang di sini ada lagi perkusi. Yang dimaksud perkusi itu apa? Perkusi itu alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul atau ditepuk ya. Pukul atau ditepuk itu namanya perkusi. Biasanya alat musik biasa itu ya yang ditepuk ini, perkusi ini biasanya alat musik ritmis. Nah, gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Ya. Oke. Boleh dicatat dulu, boleh juga tidak ya. Yang penting kalian ingat. Oke. Sudah? Nah, ini nomor 26 sampai nomor 30 boleh kalian ya, boleh kalian tulis atau kerjakan di buku kalian ya. Nomor 26 berikutnya contoh alat musik ritmis. Triangle ya. Kalau piano dan gitar itu kan melodis. Nomor 27, semakin banyak air yang diisikan ke dalam botol, maka nada yang dihasilkan semakin rendah. Nah, itu aja ya.
Oke. Nomor 28, botol bekas yang diisi pasir dapat berfungsi sebagai alat musik titik marakas. Nah, ya, bisa kalian hilang ya. Ini kita coba ya cari gambar marakas ya. Ini. Marakas. Ini. Terlihat ya anak-anak ya. Terlihat. Oke, ini marakas nih, contohnya. Alat musik marakas itu seperti ini. Nah, kita bisa membuatnya sendiri. Yaitu dengan menggunakan botol bekas yang diisi pasir ya. Atau kalau tidak pasir ya kita bisa gunakan benda yang lain, misalnya kita isi dengan biji-bijian atau kita isi dengan beras atau kerikil. Nah, itu. Ya. Lanjut nomor 29. Lirik lagu tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Nah, lagu apa itu? Desaku. Desaku, desaku yang ku cinta. Itu ya. Nomor 30, contoh alat musik krimis yang bisa kamu ciptakan sendiri. Marakas, ada drum. Kalau drum kita ciptakan sendiri dari apa? Dari ember misalnya ya. Ember bekas atau dari galon ya. Kalau simbal dari apa? Simbal kita bisa gunakan besi yang tipis ya, lempengan besi. Atau tutup panci. Tutup panci itu bisa kita gunakan untuk simbal. Gitu ya anak-anak ya. 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 Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Sudah pengen selesai. Ya. Sudah semuanya ya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Oke. Nah, besok hari Jumat kita lanjutkan lagi ke subtema 2 tentang wujud benda. Kalian boleh baca-baca terlebih dahulu. Ya. Materi di subtema 2. Jadi wujud benda ada 3. Benda padat, cair, dan gas. Kalian silakan baca-baca terlebih dahulu ya. Kita akhiri ya anak-anak ya hari ini ya. Iya. Baik. Semoga meskipun kita belajar 1 jam, tapi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Dan tidak mudah hilang ilmunya ya. Gitu. Oke, ini untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa bersama dipimpin oleh Mas Syarif. Silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Syarif, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Nah.